Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ikhwas sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bertemu membahas kitab Tarbiyatul Aulad fi Dhail Kitabi wa Sunnah. Masih dalam pembahasan eh, apa? Pembahasan al-khutuwat al-amaliyah li tarbiyatil abna, langkah-langkah praktis dalam mendidik anak. Dan kita terakhir pembahasan poin ke-12 dan 13, yaitu ta'limu tifli kalimat tauhid, mengajarkan anak kalimah tauhid. Ini yang utama, tentang la ilaha illallah dan maknanya. Kemudian man rabbuka man nabiyuka madinuka, kita tanya dan kita biasakan. Kemudian yang ke-13, ta'widuhu ba'dal adabi wal akhlaqi thayyibah, pembiasaan sebagian dari adab-adab dan akhlak yang baik, ya. Adab makan, adab tidur, adab salam. Kemarin juga kita adab salam kaitan dengan adab minta izin kalau ke ruang ayah ibunya, ke kita gitu. Kemudian adab juga menjauhi dari perkataan-perkataan yang dusta, atau juga tentang egois sesama anak, yaitu ke adiknya. Dan juga tetap kita bersikap tegas dalam hal-hal yang hal tersebut adalah melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka itu masih kecil. Artinya kalau melakukan tersebut itu mereka tidak berdosa. Seperti apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya melihat anaknya memakai baju terbuat dari sutra, mau nyobekannya, kan seperti itu. Bahwa ini adalah untuk bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh memuntahkan kurma yang dimakan oleh Hasan dan Husain, karena itu adalah kurma sodakoh, dimuntahkan saja, disuruh dimuntahkan. Ini membiasakan, walaupun mereka tidak berdosa melakukan hal itu. Kita masuk ke pembahasan yang ke-14, halaman 32 di kitab saya, yaitu 14, mulatofatuhu wa muda'abatuhu, berlemah lembut. Mulatofah dari latif, ya, berlaku lemah lembut, bersikap lemah lembut, wa muda'abatuhu, dan bersenda gurau, ya. La syakka anna mulatofat tifli wa mula'abatahu laha atharun kabirun fi nash'ati tiflin nash'atar salimah. Tidak ragu lagi bahwasanya bersikap lemah lembut kepada anak kecil dan juga bersenda gurau dan juga bermain-main itu mempunyai pengaruh yang besar dalam pertumbuhan anak, dengan pertumbuhan yang bagus, yang sehat, ya, yang selamat, ya. Li'anna la'ba juz'un la yatazza min la yatajaz'a la yatajaz'u min hayatihi. Karena sesungguhnya permainan itu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan mereka, yang disebut dengan apa? Masa bermain, ya. Masa anak adalah masa bermain. Begitu juga para parenting dari barat juga kan biasa berbicara masalah masa anak itu masa bermain, gitu. Tidak bisa lepas karena itu masanya, ya. Orang tua kita bilang kalau anak-anak agak sedikit heureuy atau apa, keunda budak, gitu. Misalkan anak seperti ini, gitu, goyang-goyang, naik gitu kan, anak-anak wajar. Tapi kalau bapaknya naik ke sana, loncat-loncat, kan udah nggak pantas, maksudnya kan seperti itu.
Jadi itu ya masanya gitu. Kalau jalan itu suka lari, lucu-lucu, itu masanya biarin aja gitu. Ah, pada pakai gitu-gituan segala, gak usah, kita itu nggak biasa aja, gak usah melarang mereka ketika memang segalanya itu main-main ya, segalanya itu main-main, kecuali pada hal-hal yang memang tidak boleh main-main. Sholat, udah nggak ada main-main lagi ya. Tetapi setelah sholat lantas mereka misalkan agak lari, itu sulit kita kita apa namanya kita kita larang ya, sulit gitu ya. Cara larinya juga misalkan menyondongkan menyondongkan badannya gitunya. Terus juga larinya juga sambil bunyi juga suaranya, sambil meragain pesawat atau apa, segala macam. Itu biasa anak-anak ya. Yang tidak pantas kalau kita melakukannya kan gitu. Itu masa. Ya. Wala tastahi fala tastahinna bila bil atfali patusadimu fitrahum wa majabalu alaihi. Maka jangan menganggap remeh atau hina dengan permainan anak-anak. Jadi jangan menganggap hina, jangan menganggap enteng gitu ya. Dengan permainan anak-anak. Nah, tentang bermain dengan anak-anak itu artinya melarang kita itu atau mencela gitu kepada permainan anak-anak itu, fatusadimu fitrahum, sehingga bertabrakan dengan fitrah mereka, wa majabalu alaihi, dan apa-apa yang telah Allah ciptakan mereka, jibiliahkan mereka, bawaannya memang seperti itu orang masanya ya, masanya. Sehingga jangan ketika masa bermain itu menjadi masa yang sangat serius ya, sehingga orang-orang katakan ya kepada yang kalau sudah dewasa itu malahkah beli mobilan atau masa anak-anak kurang bahagia kan sebutnya ya, seperti itu. Kenapa? Karena mungkin masa anaknya ditekan atau gitu. Ketika saya ikutan tentang tarbiyatul aulad juga ya, memang ada katanya teman beliau itu udah syekh gitu ya, karena penekanan. Jadi ada masanya dia beli mainan, kemudian dia nutup pintunya, kemudian bermain-main soalnya. Karena dia tidak merasakan gitu. Jadi jangan sampai kita juga seperti itu. Gitu. Jadi nggak habis gitu. Dulunya itu nggak puas dengan mainnya itu gitu. Jadi dia main bola di kamarnya, tapi karena juga malu udah tua gitu ya, tutup kemudian main sendiri gitu, ngajak yang lain juga ada embungnya nggak ada ya. Seperti itu ya. Itu terjadi gitu karena apa, ketidaktuntasan dalam masa bermainnya gitu. Kita biarkan semaunya, kecuali memang sesuatu yang melanggar gitu ya. Jadi jangan dilarang ya, jangan disepelekan. Bal syarik al atfal fi la'bihim, bahkan katanya syarik, bersyarik artinya ikuti bareng gitu, syarik ya. Kita ikut ambil bagian dalam permainan itu tah eta. Jadi orang teh heula namun bisi tertekan teh ya, hanya api-api orang teh gitu. Seperti misalkan saya juga mungkin ya termasuk yang ada hal-hal yang tidak tuntas juga. Saya juga misalkan. Jadi kesempatan kita itu untuk apa? Untuk bermain-main seperti Armando bola teuing mah teu kacina. Apa namanya? Bom kar. Kan itu kan misalkan ya. Seperti itu. Atau apa yang
yang ada dewasanya tapi juga anak-anak yang kan seperti ya syarik al-atfal fi la'bihim. Jadi ikut serta. Ikut serta berarti kalau anak-anak misalkan main bola ya kita juga main bola gitu ya. Kita jadi penjaga gawangnya gitu ya. Permainan-permainan anak apa sih? Ya. Nah, itu mah ibunya lah, orang nggak pantas. Backland itu ibu itu juga anak-anak perempuan dengan anak perempuan. Jadi kodrat-kodrat yang memang itu perempuan, anak laki-laki jangan. Ya, jadi permainan laki-laki ya permainan anak laki-laki. Ya, ya seperti itu. Ya. Jadi kita ikut bersama mereka. Ya, kita ikut bersama. Kemudian bersandaguralah dan bersikap lemah lembutlah dengan mereka hatta yuhibbuka, hingga mereka itu senang dengan kita. Mereka itu jadi senang dengan kita kan karena bareng gitu ya. Oke, senang. Ini punya abi yang asik gitu, ayah yang yang mengasihkan bagi mereka gitu. Bukan anak ini kita main HP gitu kan, itu barudak diantepkeun kita ayun-ayunan, kita ikut ayun-ayunan dan sebagainya yang syarik al-atfal ya. Waya nasu bika, mereka juga menjadi akrab dengan kita ya, denganmu gitu. Nah, selanjutnya kalau mereka menyukai, kalau mereka akrab dengan kita ya, ada memang ayah-ayah yang anak-anak tidak akrab dengan seorang ayah, biasanya aja. Ada tipe-tipe ayah yang ada gap antara anak-anak, dan semoga kita mah jangan ya. Terutama anak perempuan itu mesti dekat dengan ayahnya ya. Terutama anak perempuan itu mesti dekat dengan ayahnya ya. Karena supaya tidak tidak gampang nantinya diperdaya oleh laki-laki ya. Terutama kita itu harus dekat sebagai bapak itu dengan anak perempuan, itu mesti ya, itu adalah suatu kemestian. Nah, kalau mereka menyukaimu wa ya'nasubika, dan akrab denganmu, wa yasma'u linushika wa taujihika, maka mereka juga akan mendengar nasihat-nasihatmu gitu katanya. Wa taujihika, dan juga akan mendengar juga arahanmu. Nah, kita nasihati karena sudah menyukai kita arahkan, akan dengar mereka itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala li nabiyhi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya dalam surat Ali Imran ayat 159, fabima rahmatin minallah lintalahu. Fabima rahmatin, maka dengan sebab rahmat dari Allah ya, karena Allah memberikan rahmat ya. Rahmat dari Allah, lintalahum, kamu bisa berlemah lembut kepada mereka ya. Allah memberi rahmat kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, lintalahum, kamu bisa berbuat lain terhadap mereka. Siapa mereka itu? Orang-orang dewasa ya, kaum musyrikin, masyarakat yang didakwahi, lintalahum ya. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, kalaulah keadaanmu itu keras, kasar, keras hati, lan faddu min haulik, tentu mereka akan menjauh daripadamu ya. Segitu lemah lembutnya Nabi juga angar we karena dakwah makan gitu. Apalagi kalau keras Nabi teh gitu. Ya, apalagi kalau ini kaitannya dengan yang dewasa. Nah, kan kita lagi ngomongin anak-anak nih, apalagi kabuarudak gitu. Ke yang dewasa juga kita itu harus lemah lembut gitu ya. Kalau kasar dan sebagainya kan nggak nyampe dakwah itu ya, karena segala tingkah paripolah orang teh kan dakwahnya kaitannya dengan Islam. Jadi segala macam itu, kenapa kita bergaul dengan masyarakat supaya dakwah nyampe kan gitu ya.
Kenapa kita ikut juga ronda dengan mereka supaya dakwah nyampe, ya. Kenapa kita gotong royong dengan mereka? Ya itu dalam alintalahum ini, ya. Supaya dakwah nyampe, kan itu tujuannya, ya. Tujuannya itu. Begitupun juga kaitannya dengan anak-anak, yaitu maka lebih-lebih lagi, ya, lebih-lebih lagi pendalilannya. Kalau dengan orang dewasa aja kita harus bermanut, lebih-lebih lagi kepada anak-anak. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam khairun nas li ahlihi. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri dan anaknya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah paling baik kepada istriku, kepada keluargaku. Rawahul Hakim. Nah ini memang indikator baiknya akhlak itu memang terhadap istri. Kenapa? Karena istri itu lemah, ya. Istri itu di bawah pengendali kita, di bawah kendali kita, ya, seperti kita yang berkuasa. Ketika orang yang berkuasa itu kan orang yang berkuasa itu secara umum akan semena-mena, betul nggak? Nah, ketika kepada yang lemah itu bisa berbuat lemah lembut, wah, apalagi kalau kepada yang lain, kan gitu. Gitu. Maka kebaikan akhlak itu adalah yang apa namanya, indikatornya ada bagaimana ke istri. Jadi akhlak saya tanya kepada Ummu Malik. Jika nu heueuh we seramah ka antum kan gitu misalkan. Nah, seperti itu yang tahu modalnya saya ya istri saya kan gitu. Karena tahu dari bangun tidur hingga tidur kembali kan tingkahnya bagaimana segala macam. Jadi gambaran akhlak mah itu sebenarnya. Adapun ke tetangga kan bisa kita beremah tamah, bapak, ibu, damang, nuhunnya, bisa, saya juga gitu. Tapi apakah kita itu bisa dengan apa namanya, dengan istri kita, gitu ya. Di luar ramah-ramah, ramah tamah, di dalam mah marah-marah kan gitu kan, seperti itu kan. Jadi sebagai koreksi juga kan kalau kita ngaji kan itu diantaranya itu tadzkir, ya, bagi saya juga yang membacakannya, bagi antum juga bagaimana kita sikap kepada keluarga, ya, keluarga seperti itu. Saya ngobrol dengan rekan yang dai juga. Sekarang katanya pada taraf yang saya itu berusaha menahan marah walaupun ke anak, walaupun diusahakan anak apa namanya, menumpahkan minuman misalkan kopi atau saya berusaha untuk senyum, ya. Walaupun itu berat gitu ya. Jadi semakin apa namanya, semakin berumur semakin kita itu berupaya seperti itu, ya. Naon atuh diamakan oke, da anger bahe gitu. Gitu ya. Kan intinya mah gitu ya kalau kita secara logika mah gitu. Kenapa sih gitu? Gimana ya? Udah pecah piring, gelas, apa namanya, kita juga amarah juga kan percuma gitu ya. Tinggal bagaimana memberikan pelajaran. Nanti hati-hati ya gitu. Nah, eta teh perlu perjuangan, ya, perlu perjuangan. Saya yakin kalau model-model Irham, Teguh gitu nya. Jadi kayaknya bisa gitu mengendalikan itu, ya, gitu ya. Bawa anak bager gitu ya, seperti itu. Kalau saya kan perlu effort yang luar biasa untuk itu teh. Yang yang kadang meledakkan gitu ya, seperti itu. Luar biasa, ya. Dan itu apa namanya, perjuangannya dan pahalanya itu luar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan yulatiful atmal wa yudaibuhum, itu bersikap lemah lembut dan bersenda gurau, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yadla'u lisanahu lil Husaini bin Aliyin fayarasabiyu hamrata lisanahu fayahushu ilaihi.
adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa mengeluarkan lidahnya kepada Husain bin Ali, kepada cucunya. Artinya apa? Bermain lidah, maksudnya gimana, ngelelan gitu ya. Jadi menampakkan menampakkan wajah yang lucu ya. Ciluk, kan itu teh itu menampakkan sesuatu atau mengeluarkan lidah gitu ya, nah sebagainya gitu. Sampai anak-anak lain tuh melihat merahnya lidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan seperti itu ya. Gitu. Berarti bermain-main. Bayangkan Ustadz Kibar melakukan itu kan, ente merenanya, menjaga wibawa kan seperti itu. Ini Nabi sampaikan seperti itu ya. Ya, udah dicontohkan oleh jadi bersikap kekanak-kanakan dan berarti kan mengikuti alurnya anak-anak. Betul nggak? Nah, seperti itu. Mengikuti alurnya anak-anak tatkala dekat anak-anak. Ya, Pak Aslam misalkan apakah melakukan ke cucunya misalkan misalkan gitu ya, sebagai kakek kan, ini Nabi kakek kepada cucunya kan seperti itu ya. Mungkin kakek-kakek zaman sekarang ya, mereka senang ya, saya juga mendapatkan mereka senang kalau anak-anaknya misalkan bersafar, yuk kita ke kakek nenek, wah senang, cucu-cucunya juga senang gitu. Kakeknya juga neneknya senang ya dibawa. Tapi kan itu nggak kuat lama gitu, setengah jam sejam ngeselir kan gitu. Kakeknya itu nggak barawa balik we atau baru nggak usah selir lihat. Awalnya seneng mereka itu ya, kakek-kakek sekarang kan gitu. Beda dengan Nabi gitu ya, seperti itu. Nah, ini perbekalan untuk antum nanti jangan jadi kakek ya gitu. Jadi kudu juga Nabi gitu lah. Gitu, gitu ya. Kalau Bapak antum sebagai kakek dari anak antum seperti itu, misal maka stop aja di sana ya. Tapi antum jangan ya. Antum jangan. Itu dari Abu Hurairah. Dari Umar radhiyallahu anhu. Ra'aitul Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma ala atiqai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Hasan dan Husain itu di dua pundaknya Nabi. Satu Hasan, satu Husain ya di pundaknya. Berarti dipangku deh di pundaknya. Ya memang Nabi mas strong ya. Orang 100 unta juga di 60 ya, disembelih sendiri, orang mah boro-boro kan gitu. Itu memang strong. Maka aku katakan, ni'mal farosi tahtakuma. Sebaik-baik kuda adalah yang di bawah kalian gitu ya. Sebaik-baik kuda adalah di bawah kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wa ni'mal farisan huma. Dan sebaik-baik penunggang kuda, tentara penunggang kuda, huma, keduanya ini. Jadi ketika ini kan suasana canda. Ni'mal faris tahtakuma. Sebaik-baik kuda adalah yang kamu naiki kan gitu, yang kalian naiki. Nabi menjawabnya, wa ni'mal farisan huma, dan sebaik-baiknya penunggang kuda itu adalah mereka berdua. Kan gitu ya Nabi gitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yudaibu akha Anas bin Malik. Dan beliau mengakrabi atau bersenda gurau dengan adiknya Anas bin Malik ya. Yang Abu Umair ya, yang terkenal. Ya Aba Umair ma fa'alan Nuqair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nuqair? Karena ketemu dengan Aba Umair itu ya, si Abu Umair ini kan masih kecil ya, yang kaitannya dengan kemarin bahwasanya boleh memberikan kunyah kepada anak kecil itu. Karena ketemu itu si Abu Umair itu nggak bawa
nggak bawa burungnya, biasanya dibawa-bawa, ya. Dan juga dalam keadaan sedih ternyata mati kan gitu. Saya mau di sini ada faidah-faidah yang kaitannya, tapi saya nggak susah di-download, tapi apa yang saya ingat saja bahwasanya ini menunjukkan faidah dalam fikih tarbiyatul aulad Syekh Mustafa Al-Adawi, ada beberapa faidah dari sini. Bahkan katanya kalau Imam Asy-Syafi'i itu mengeluarkan 1000 faidah itu ya, dari ya Abu Umair itu. Minimalnya faidahnya itu dari fikih tarbiyatul aulad itu bahwasanya anak-anak itu boleh bermain-main dengan binatang, memelihara binatang. Wah, langsung dicontohanku Kang Ihsan. Nah, anak-anak itu boleh juga memelihara burung di sangkar. Selama apa? Selama diberikan makan dan minum. Nah, seperti itu. Kemudian juga bolehnya membelanjakan harta untuk mainan anak. Gitu. Tentunya sesuai dengan anggaran. Dan ini babnya Mas Teguh. Dalam anggaran. Berapa anggaran untuk mainan anak? Dihitung Teguh. Wah, akunting juga tara. Jadi kan beda mungkin anggaran kan gitu ya. Anggaran Kang Ihsan dengan Irham kan beda mungkin anggarannya ya. Ya. Jadi tergantung dengan penghasilan. Ya, penghasilan. Tuh batur mah boga robot apa? Iron Man. Nah penghasilannya gak gede tuh. Jadi sesuai dengan penghasilannya seperti itu. Jadi ya tidak apa-apa kalau sesuai dengan penghasilan gitu ya. Anggaran untuk itu ya, boleh ya membelanjakan sebagian harta untuk mainan anak-anak. Terus apa lagi? Faidah-faidahnya nggak ke download. Ada beberapa fikih di sana. Ya. Dari ya Aba Umar mafa'alan nuqair itu. Oh ya. Ini juga memberi faidah apa? Ya yuda ibu itu bersendang gurau. Artinya kan berarti berakrab dengan anak orang. Ini anak-anak orang. Berarti menyapa, gimana? Mana mainan yang kemarin? Gitu ya. Nanya. Lain iya mah bageud anak kabatur kan gitu ya. Seperti itu menyapa ya. Dan itu biasa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika anak-anak lagi berkumpul di lapangan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak suka salam. Assalamualaikum. Ya. Bapak-bapak zaman sekarang ada anak-anak di lapangan hareureuy gitu. Bubar. Nah, jadi jauh panggang dari apa ya. Seperti itu. Ya. Tuh. Wa marra sallallahu alaihi wasallam ala nafarin min aslama yan tadiluna faqala. Oh ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat atas kumpulan anak-anak yang sedang dari suku Aslam yang mereka lagi bermain-main. Katanya irmu bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan irmu wa ana ma bani fulan. Irmu panahlah ya bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan. Sesungguhnya ayah-ayah kalian itu adalah pemanah. Nah, jadi ini kepada anak-anak. Irmu wa ana ma bani fulan. Sok panahlah aku bersama bani fulan. Ini Bani Ismail, ini Bani Fulan. Ada dua Ada dua klub, dua kumpulan anak-anak. Dua kubu ya. Sok panah ke sini, saya di sini. Nah, kan gitu. Berarti ikut main-main tuh. Fa'amsaka ahadul fariqaini ala rami. Lantas salah satu dari dua kumpulan anak tersebut diam ya, tidak mau. Maka kata Nabi, malakum la tarmun. Kenapa kalian tidak memanah?
Maka mereka mengatakan, kaifa narmi wa anta ma'hu? Bagaimana kami memanah sedangkan engkau bersama mereka gitu ya. Gak mau maksudnya kayak Nabi itu memenangkan atau cenderung kepada golongan yang itu gitu lah. Ya udah gini, irmu wa ana ma'akum qulu. Sok panahlah, aku bersama juga kalian juga. Gitu artinya cemburu mereka itu kalau Nabi itu berada di golongan yang ini ya, di klub yang ini kan gitu. Ya, berarti kan Nabi itu bersama gitu ya, bersama dengan anak-anak tersebut, grup-grup anak-anak. Dari Abdullah bin Al-Haris qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasufu Abdullah wa Ubaidillah wa katsiran min Banil Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membikin saf, yaitu membariskan Abdullah dan Ubaidillah dan juga kebanyakan dari Bani Al-Abbas. Disuruh baris kalian. Ya, baris seperti itu anak-anak nih. Kemudian sumayaqul man sabaqa ilayya falahu kadza wa kadza. Siapa yang duluan maka hadiahnya ini dan itu. Siapa misalkan kalau kita. Siapa yang mau hadiah dikasih permen, dikasih apa gitu lah kesukaan mereka gitu ya. Fayastabiquna ilaihi. Lantas mereka berlombalah untuk lari gitu ya. Fayaquna ala dhahrihi wa sadrihi. Kemudian ada yang cepat-cepat tuh, ada yang kena dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang kena punggung Nabi baheula-heula ya. Kemudian gimana apa yang dilakukan oleh fayuqabbiluhum, lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium mereka, dicium semuanya ya, kemudian dipeluk, dicium dan dipeluk ya, itu seperti itu ya. Berarti ini kita harus akrab dengan anak-anak ya. Dan saya lihat yang di video-video itu ya, bagaimana para syekh itu mengajarkan anak-anak ya, luar biasa gitu ya. Juga dicontohkan dengan Ibunda Aisyah yang beliau juga tal'abu ma'al banat ya, bermain-main dengan anak-anak perempuan gitu ya. Bermain-main dengan anak perempuan, apalagi Ibunda Aisyah juga masih muda kan gitu ya, seperti itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan untuk bermain bersama mereka, ya, bersama mereka. Jadi Nabi juga mempersilahkan siapa? Istrinya Ibunda Aisyah untuk bermain-main dengan mereka. Ini yang disebut dengan menjaga kewarasan istri-istri kita, gitu ya, menjaga kewarasan mereka. Kenapa? Karena ya sumur, dapur, kasur itu pasti membosankan ya. Kitanya bekerja mah ayah hilingna gitunya, walaupun pusing juga gitu ya. Seperti itu. Mereka juga mumet meren. Ya, mumet. Kalau di rumah terus ya ngisi, nyetrika, ngepel segala macam, apalagi misalkan tidak ada yang ngebantuin, anak juga banyak. Aduh, ya seperti itu. Mereka akan dalam satu waktu yang bosan dengan hal itu, maka kita jaga kewarasan mereka. Dengan apa? Dengan membiarkan atau mengajak sesuatu yang disukai oleh mereka. Ya, saya pernah ngobrol dengan Mas Irham. Kadang saya apa yang disukai oleh saya, kata saya beda dengan kesukaan istri. Saya kalau capek ke kafe ya, seperti itu, walaupun dibayarin misalkan. Seperti itu, istri saya nggak suka dengan hal itu ya. Istri saya senangnya apa? Naik gunung gitu. Saya hoream nanaunan gitu ya, seperti itu, mending muruhkeun malah. Gitu. Jadi saya juga susah untuk ngikutinya. Kan kalau yang seperti saya nggak suka ke gunung, tapi kalau mau motoran saya resep gitu ya. Tapi istri saya nggak mau kan gitu. Ya, orang lain mah ngabring jeung istri-istrina gitu ya. Saya sendiri
Kemudian saya nanya kepada mereka, nah istri anak mah nggak mau, diajak mau motoran teh. Nah aku udah neangan deh, nunu. Kan batur mah resepnya, ini mah nggak mau gitu, kan seperti itu. Ya, pernah ke apa namanya di Dago ada hutan apa? Tahura. Di Tahura. Kita dengan Om Malik ke sana, apa namanya, keluarga keluarga itu family gathering ya. Kan di sana itu ada kafe-kafe ya, saya mah langsung ke kafe. Istri saya ke sana terus ke atas, ada kijang katanya ke atas terus naik dengan ya udah ditemani sama anak saya. Saya nggak gitu. Nah, tapi yang minimal kita juga biarkanlah lamun henteu oge atau ditemani gitu ya, seperti itu ya. Jadi supaya menjaga kewarasan mereka ya. Jadi membiarkan apa yang kesukaannya ya, kesukaannya. Apa yang kesukaannya ya kita. Apa hobinya kita dukung. Kalau dengan hal itu terhibur ya. Kalau dengan hal itu terhibur. Seperti itu ya. Istri saya lagi senang ke panti sekarang bayi, bahkan apa namanya mau ngambil satu soalnya mau ngambil punya anaknya Zua nggak ngasih kan kudu KB kan gitu ya. yang paling kecil itu kita minta aja nggak ngasih, kakaknya juga nggak ngasih, bapaknya komo gitu ya. Lagi keseneng gitu saya biarinlah ternyata kan saya nggak nganter wungkul gitu, baiklah penting masuk gitu. Seperti itu ya, kita biarkan ya. Jadi apa yang menjadi kesukaannya kita coba diikutin untuk healing mereka gitu ya. Dan saya kira istri-istri antum berbeda ya, apa masing-masing istri itu kan berbeda seperti itu. Ya, wa antorikil bi tabusu fil atfalil akhlak al hasanah. Dengan cara bermain itu akan bisa kita memasukkan ke anak tersebut akhlak yang baik. Kita memasukkan sambil bermain, sambil kita nasihat, kasidki seperti kejujuran. Tatkala anak-anak bermain, tatkala licik sih anak teh gitu ya, sok aya ngalicik nanya gitu ya. Kita omongan harus jujur, tentang juga amanah, tentang yang lainnya. Kemudian juga tatkala anak-anak tuh mungkin juga ketika mereka seru-seruan gitu, mungkin keluar kata-kata yang jelek ya. Gitu ya. Karena apa? Melihat teman-temannya atau juga melihat orang tua juga yang bermain-main itu misalkan keluar kalau kesal gitu atau keluar kata yang spontan yang buruk, maka tawatah watu hadiruhu min akhlaqi dzamimah dan kita juga peringatkan mereka dari akhlak yang tercela, kal kadzib seperti dusta, khianat, wal gish juga tipu menipu. Wal alfad al badi lapad-lapad yang buruk, yang jelek dan yang lainnya kita peringatkan. Dan itu kita tidak bisa memberikan nasihat-nasihat tersebut kecuali kita bersama-sama anak tersebut. Ya, gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Beberapa waktu terakhir itu ada fenomena yang dikenal dengan generasi strawberry. Karena mungkin dianggap generasi strawberry itu asosiasinya kayak anak-anak kecil, anak-anak muda atau generasi-generasi sekarang yang sedikit-sedikit mungkin sangat rapuh ya, sangat rapuh karena sebagai strawberry. Kalau tadi ada Fadilah yang disampaikan bahwa pentingnya orang tua untuk bermain dengan anak-anak dan semacamnya. Bagaimana dengan bila pola pengasuhan itu berbagi peran, yang satu istilah saya tuh good cup, yang satu lagi bad cup gitu. Supaya tawazun pertengahan. Cup itu maksudnya polisi yang tegas. Jadi yang satu yang memberikan kasih sayang ya. Satu lagi kita bacanya kop saya. Dia tidak terlalu keras tapi juga tidak terlalu lembek. Apakah pendekatan itu dibenarkan atau ya?
tegas bukan berarti keras gitu ya. Jadi ada memang perkara-perkara sampai apa yang dicontohkan oleh Abdullah bin Mas'ud ya, yang menyobekkan. Itu kan mungkin keras kesebutnya atau tegas ya. Jadi disobek bajunya. Ini bukan. Ini untuk perempuan, tahu nggak? Misalkan kan gitu. Berarti kan hal itu tegas ya. Mungkin bed kaf di sini tegasnya itu mungkin gitu maksudnya. Kayak gitu enggak gambarannya. Sikap Ibnu Mas'ud enggak? Lebih ke gimana ya, Ustaz, kebayangnya tuh antara mungkin kenapa berpikirnya itu seperti kayak gimana yang mengartikulasikannya ya. Terkadang anak perlu diberikan situasi yang sulit, tough gitu ya, supaya dia tidak bisa belajar untuk survive gitu. Tapi di sisi yang lain kan bisa mandiri gitu seperti itu. Yeah. Tapi di sisi yang lain juga tentang kasih sayang, kelembutan, dia Yeah. ada care, dia bisa tahu kemana tempat dia pulang, Yeah. bahwa dia nggak sendirian. Yeah. Menjaga keseimbangan itu. Ya, memang harus seimbang. Ada konsep di parenting itu jangan bikin anak itu steril, tetapi bikin imunitas bagi anak. Steril itu gimana? Digaulkan budak teh, diimah dan sebagainya gitu. Jadi nggak struggle jadi anak nanti teh. Tatkala gaul, otomatis kan anak akan harus bersosialisasi. Akhirnya mah kan gitu. Nah akan karena stereotipnya gampang kena penyakit. Karena apa? Karena stereotipnya bersih wae makanan teh. Kalau rada-rada jorok mah nggak biasa kan gitu. Yang penting imunitas. Berarti kan bagaimana seperti kita kata Hudzaifah, mengenal keburukan bukan untuk terjatuh ke sana, tetapi supaya berhati-hati anak itu. Kan seperti itu. Ya. Ada teman saya kuliah, anak yang ini bukan mendukung bahwasanya harus anak itu diliarkan, tapi mungkin ini ketidakcocokan. Yang satu sekolah Islam terus, yang ini enggak katanya. Tapi struggle yang ini gitu. Karena ini steril, disterilkan. Mungkin juga memang mungkin pola-pola pengasuhan dan sebagainya. Yang ini tuh lebih gimana ya? Lebih bisa menjaga gitu. Walaupun lingkungan. Memang hal ini juga perlu pinter-pinter kita ya. Ya, seperti itu perlu pintar-pintar kita ya, sehingga anak tuh jangan ketipu juga gitu, karena kan realitas kehidupan itu berbeda dengan keadaan di rumah. Misalkan kalau kita mendidik Islami baik-baik dan sebagainya, tatkala ke pondok berbagai macam seperti itu. Anak saya kedua agak dulu agak steril si istri itu. Jadi memang ada penyesuaian yang agak keganggu gitu, seperti itu. Karena anak rumahan gitu ya, juga bawaannya seperti itu gitu. Agak-agak rada dibully oke gitu budak teh gitu. Ari ieu keluaran orang Depok, orang mana, seperti itu. Jadi kita yang ekstra juga kan mengarahkan lagi kan seperti itu. Ya. Anak yang ketiga ini beda nih gitu ya. Agak keluar main begitu dan sebagainya, tapi juga laporan. Cuman hal-hal yang seperti ngomong jelek dia laporan. Bibi, yang penting dia ngobrol lah. Bibi si Anu bilang anjing. Bibi si itu bilang anu. Kamu jangan ya, seperti paling gitu ya. Gitu. Jadi kasihnya imunitasnya gitu. Lingkungan nggak bisa kita mengkontrolnya dan di luar kendali kita, karena pengasuhan mereka juga berbeda dengan kita. Nah, seperti itu. Ya. Tapi kalau steril pisan teu digaweulkeun, akhirnya juga seperti itu. Ya.
eh, seperti anak saya kedua itu karena apa namanya, ayahnya juga nggak suka sepak bola, jadi itu nanti teresep sepak bola gitu. Batur sepak bola di nontonnya wungkul. Nya eta mending muruhkeun teh gitu. Eh, tapi saya juga nggak mengharapkan begitu gitu. Dan anak juga ke SMA mah pernah kapaksa gitu nya. Karena perwakilan kelas juga kan gitu, pada teresep oge. Ayo perwakilan kelas, karena dengan kelas lain kan. Kita teh baru teh bisa najong oge kan maksa ke. Saya dorong tapi nggak bisa jadi nggak suka gitu. Jadi seperti itu. Ya, karena juga nggak dibiasakan juga seperti itu. Jadi pertama anak-anak bawaannya gimana, yang kedua tinggal juga bagaimana kita pola-pola pengasuhan menyesuaikan seperti itu. Jadi lamun budak teh bager-bager teuing rada diliarkeun gitu ya seperti itu. Nah, gitu. Karena nanti akan tetap bersosialisasi dan menghadapi realitas anak-anak lain itu yang berbeda apa namanya latar belakang gitu dan harus menyesuaikan hal itu. Seperti itu. Ya, silakan. Kan memang kalau ada yang menzolimi anak kita misalnya itu lagi main, kan opsinya bisa memaafkan, bisa membalas. Itu setiap anak dan setiap umur anak apakah udah kita bolehkan, kita izinkan aja mengambil di antara dua keputusan itu atau ada takarannya misalnya? Soalnya kadang-kadang ada yang selalu memilih daripada memaafkan, saya pengen balas. Ya. Kalau apa namanya defensif itu kan perlu ya. Tapi defensifnya bukan, kalau yang diajarkan itu bukan fisik. Tapi defensifnya itu bersifat verbal. Jadi kalau ada orang yang mukul, dia itu harus menghindar dan ngomong kepada yang memukulnya, kenapa kamu memukul saya? Kan gitu. Kenapa kamu memukul saya? Gitu nggak boleh. Itu defensifnya itu yang kalau di parenting itu diajarkannya seperti itu. Nah, gitu. Walaupun kita juga kadang-kadang kebawa emosi juga ya, seperti anak-anak. Pernah anak saya lari, yang kecil nih, akan agak-agak beda dengan kakaknya. Lari, saya buka. Abi, ini si Fulan sana mau mukul. Dia masuk ke gerbang. Saya bilang, lawan. Lawan aja lawan, kata saya. Anak sekarang yang itunya, ayah bapak anak teh sugan kabur gitu nya. Kalau dulu kita itu kalau lagi main ya lawan bapak anak datang kan si ayah bapak anak kan kita kan kita lari, ini mah enggak, si anaknya teh kalau kak akan aku pukul cenah terus dia meragain mau nendang, ditendang gitu. Lawan kan. Berani enggak kata saya teh? Enggak bi katanya. Ayo kudu bapak anak turun sekarang. Enggak bi katanya. Lawan kata berani enggak kamu. Kadang-kadang ya seperti itu. Yang maksudnya untuk apa namanya jangan kita terzalimi juga kan seperti itu. Balik. Jadi apa ya romantika lah kita mempunyai anak itu. Yang jelas kan kita menginginkan bahwa anak itu apa-apa yang terjadi kepada kita tuh yang kurangnya, yang nggak baiknya juga nggak mau ya anak kita seperti itu ya. Karena pembulian atau pemukulan kan mungkin diantaranya antum juga mendapatkan, saya juga punya pengalaman-pengalaman yang memang keinget terus gitu ya, keinget terus. Hal-hal seperti kekerasan fisik itu kan kayaknya. Saya ingat kelas 5 gitu ya. Dipukul guru kan gitu. Sampai ke sekarang juga ingat. Seperti itu. Ingat. Ketika juga kelas 3 SMP teman kita mukul ingat gitu. Ketika mualimin juga dipukul ingat kita. Alawan teu wani kan gitu, karate gitu kan kayaknya kan seperti itu aja. Ingat tapi jadi budak urang ulah kieu lah gitu misalkan. Apa yang kurang misalkan.
Maka saya misalkan mengajarkannya beranilah gitu, seperti itu. Apa-apa yang kurang seperti itu. Dan qadarullah yang mukul anak tuh udah pada meninggal ini teh. Jadi dipanggil teh geus areueuh gitu. Wallah. Seperti itu. Ada dari ibu-ibu? Ya, silakan. Lawan kalau ku bapak ditambahan. Jadi Hasan itu sebagai murangkali teh sebagai ngelawan di sana di ini yang diajarkan adalah melawannya dengan verbal aja. Jangan. Kemarin juga saya mendengar dari siapa? Yang sunnah juga. Jadi anak anak yang calon dibully itu adalah anak yang gerakannya kemayu, kurang gerak. Itu calon bully itu. Jadi gerakannya lambat dan sebagainya itu kena itu. Seperti itu zaman sekarang itu. Maka mendidik anak apa? Ada yang mau mukul, ya harus verbal. Kenapa kamu mukul? Kudu diajar ngomong aja minimal, walaupun nggak berani. Gitu. Nah, saya kemarin ngajarin gini, kalau ada yang ini, tatap aja matanya. Tatap. Kalau kamu nggak berani kata saya, tatap aja matanya. Ya, udah bi, saya udah ditatap. udah ditatap. Malah apa kamu lihat-lihat gitu. Jadi pokoknya anak itu ada suatu perlawanan, boy, verbal, baik tatapan mata, jadi diajar melawan tapi bukan fisik gitu aja palingnya seperti itu. Jadi berkawis jangan terlalu ketat sama anak tentang yang tadi mensterilkan. Iya, betul. Ini terjadi di keluarga besar, misalnya anaknya mengajar sama anak-anak untuk nggak kenal musik, nggak kenal ulang tahun. Tapi ketika udah di keluarga besar jangan kemana-mana, ada musik, tinggal sepupu-sepupuan joget, ngilu joget, jangan apa. Bukan itu yang dimaksud dengan anak, ya. Tapi hal-hal yang bersifat main-main, bukan perkara yang haram. Itu mah tetap ketat. Tapi mengasih imunitas. Artinya keluarga kita masih ada yang ulang tahun, tapi kita jangan ya. Tapi keluarga kita itu ulang tahun. Tapi itu nggak boleh. Itu aja ngasih imunitasnya, dikasih imunnya kita gitu. Maksud anak hal-hal yang bermain, misalkan anak-anak luluncatan naik tangga, turun deui, naik deui, naon gitu. Keun weh nu kitu mah gitu. Keun weh gerak kayak gitu. Walaupun mungkin kita tuh lieur nempuran kan gitu misalkan ya. Gitu ya. Keun weh gitu, hal-hal yang itu udah mubah tuh gitu, kecuali misalnya membahayakan dan sebagainya, hal-hal bersifat main-main atau tedek cicing budak teh kali itu kadir dan sebagainya, itu biarkan itu maksudnya. Yang bersifat permainan jangan ditekan. Diam kamu, diam budak. Takutnya ya nanti teh jadi karena tidak pada masa yang sudah tidak main lagi dia main gitu. Dia main yang tidak pantas gitu maksudnya kan gitu. Seperti itu. Gitu. Bukan masalah yang haram gitu. Cekapnya ya. Demikian tadi nama ayat 3 judul tapi geus kapuru ini nasi kebuli jadi karena kita setelah mulainya kan bukan jam 10 ya.
materinya mah masih ada ya. Ya, demikian semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.